Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada video presentasi kali ini, kami akan menjelaskan materi pada mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu pada pertemuan keempat. Berikut anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Made Haya Putri Darmawan dengan NIM 21110210014. Adapun anggota saya yang lain, I Gusti Kade Adi Nugraha dengan NIM 21110210015. Dan anggota saya yang terakhir, yaitu I Gusti Putu Ari Lesmana dengan NIM 21110210016. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, model pembelajaran sains, teknologi, dan masyarakat atau STM. Yang kedua, domain-domain dalam model pembelajaran STM. Dan yang ketiga, sintak model pembelajaran STM. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan saya jelaskan, yaitu model pembelajaran sains, teknologi, dan masyarakat atau STM. Sains, teknologi, masyarakat atau STM merupakan gabungan dari 3 konsep yang berkembang dalam kehidupan manusia dewasa ini. Dengan alasan berbagai hal, konsep ini dijadikan sebuah model dalam proses pembelajaran. Berikut ini merupakan beberapa pendapat para ahli mengenai model pembelajaran STM tersebut. Menurut Pojaidi, model pembelajaran sains, teknologi, masyarakat yang mengaitkan antara sains dan teknologi serta manfaat bagi masyarakat. Tujuan pembelajaran ini ialah untuk membentuk individu yang memiliki literasi sains serta teknologi yang memiliki kepedulian terhadap masalah masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan menurut Glenn yang menyatakan bahwa STM dipandang sebagai proses pembelajaran yang senantiasa sesuai dengan konteks pengalaman manusia. Dalam model ini, siswa diajak untuk selalu kreatif, memiliki sikap ilmiah, menggunakan konsep, dan proses sains dalam kehidupannya sehari-hari. Dari beberapa pendapat para ahli yang sudah saya sebutkan, maka dapat saya simpulkan bahwa pendekatan pembelajaran STM adalah pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Diharapkan siswa dapat mengetahui pengetahuan baru yang dapat bermanfaat dan diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi yang berikutnya yaitu domain-domain dalam model pembelajaran STM. Model pembelajaran STM adalah model pembelajaran yang bertujuan menyajikan konteks dunia nyata dalam pendidikan dan pendalaman sains, yang dimana tujuan-tujuan itu dikarakteristikkan sebagai domain yang meliputi yang pertama yaitu domain konsep. Domain konsep memfokuskan pada muatan sainsnya, di mana domain ini meliputi fakta-fakta, penjelasan-penjelasan, teori-teori, dan hukum-hukum. Yang kedua yaitu domain proses. Domain ini menekankan pada bagaimana proses memperoleh pengetahuan yang dilakukan oleh para saintis. Domain ini meliputi proses-proses yang sering disebut keterampilan proses sains, seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, memprediksi, mengenali variabel, menginterpretasikan data, merumuskan hipotesis, mengkomunikasikan, memberi definisi operasional, dan melaksanakan eksperimen. Dan yang ketiga yaitu domain aplikasi. Domain ini menekankan pada penerapan konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan dalam memecahkan masalah sehari-hari, misalnya menggunakan proses-proses ilmiah dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu domain kreativitas. Domain kreativitas terdiri atas interaksi yang kompleks dari keterampilan-keterampilan dan proses-proses mental. Dalam konteks ini, kreativitas terdiri atas 4 langkah, yaitu tantangan terhadap imajinasi,
inkubasi, kreasi fisik, dan evaluasi. Yang kelima yaitu domain sikap. Domain ini meliputi pengembangan sikap-sikap positif terhadap sains pada umumnya. Kelas sains, program sains, kegunaan belajar sains, dan guru sains. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah sikap positif terhadap diri sendiri. Dan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Materi berikutnya adalah sintaks model pembelajaran STM. Pada kegiatannya dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan untuk guru dan kegiatan untuk siswa. Berikutnya, bagian-bagiannya antara lain, yang pertama adalah invitasi. Pada kegiatan guru adalah memberikan pertanyaan mengenai fenomena, permasalahan yang relevan untuk merangsang rasa ingin tahu dan siswa, untuk mengetahui hal-hal yang telah diketahuinya. Dan untuk kegiatan siswa sendiri adalah untuk siswa memberikan respons secara individual ataupun kelompok, dan mengajukan suatu masalah atau gagasan yang akan dibahas. Berikutnya yang kedua, eksplorasi. Pada kegiatan guru adalah memberikan tugas siswa mendapat informasi yang cukup melalui membaca, observasi, wawancara, diskusi, atau mengerjakan LKS. Dan untuk kegiatan siswa sendiri yaitu mencari informasi, data dengan membaca, observasi, wawancara, berdiskusi, merancang eksperimen, dan menganalisis data. Berikutnya yang ketiga adalah eksplanasi dan solusi. Pada kegiatan guru adalah memberikan tugas untuk membuat laporan dan mempresentasikan hasil penyelidikan atau eksperimen secara ringkas. Dan untuk kegiatan siswa sendiri yaitu membuat laporan hasil penyelidikan, membuat kesimpulan, dan mempresentasikan hasil. Yang keempat adalah tindak lanjut. Pada kegiatan guru adalah memberikan penjelasan mengenai tindakan yang akan diajukan berdasarkan hasil penyelidikan. Dan pada kegiatan siswa adalah memberikan solusi, pemecahan masalah, atau membuat keputusan dan memberikan ide. Maka dapat disimpulkan melalui pembelajaran STM, guru dapat dianggap sebagai fasilitator dan informasi yang diterima siswa akan lebih lama diingat. Siswa akan terlibat secara aktif dalam kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengumpulan data dan menguji gagasan yang dimunculkan. Sebenarnya dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM ini tercakup juga adanya pemecahan masalah, tetapi masalah itu lebih ditekankan pada masalah yang ditemukan sehari-hari yang dalam pemecahannya menggunakan langkah-langkah ilmiah. Baik, demikian presentasi di kelompok kami. Jika salah kata kami mohon maaf, kami tutup dengan Romo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, dan salam harmoni.